Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian hari ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya, ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama itu diminta pendapatnya Bapak Ibu, apakah setuju dengan 3 pernyataan di atas? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Oke, ada yang tidak setuju, ada yang setuju? Setuju. Oke, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Setuju. Oke, jadi kita setuju semua. Nah, nanti ketiga pertanyaan ini akan terjawab dalam diseminasi ini. Oke, selanjutnya ini adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari kedelapan konsep inti ini ada yang baru Bapak Ibu dengar? Ada. Segitiga restitusi mungkin ya. Restitusi. Oke. Nah, mungkin ini segitiga restitusi sebenarnya kita mungkin sudah lakukan, tapi mungkin baru ditahu bilang oh ternyata namanya itu segitiga restitusi. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada kegiatan. Jadi misalkan Bapak Ibu dengan teman yang ada di sampingnya, coba Bapak Ibu menggenggam satu cari kertas kecil, baru di cari kertas kecil itu nanti ada tulisan berupa benda yang atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu genggam tangannya dengan segala kekuatan, dibuat kepalan seperti ini. Kemudian teman Bapak Ibu yang di samping akan berusaha untuk membuka kepalan tangan itu, tapi Bapak Ibu itu artinya berusaha untuk mempertahankan kepalan itu. Umur nih, saya buka kepala tangan. Gila. Jadi ceritanya itu kita pertahankan itu kepalan tangan tapi teman yang di sebelah itu berusaha untuk membuka kepalan tangan itu, apakah dengan cara membujuk, merayu, atau memaksa? Saya merayu saja. Menghabis. Jadi kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi? Apakah kepalan tangan itu bisa terbuka kalau Bapak Ibu sendiri mempertahankan kepalan tangan itu dengan kuat? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Dengan cara apapun. Oke, tidak bisa. Berarti meskipun kita dirayu, disuap, bahkan diancam atau dengan segala macam cara yang dilakukan teman kita, tetapi kalau kita tidak berniat untuk membuka kepalan tangan itu, maka tidak akan bisa juga terbuka, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Oke. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan, kita masuk di pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang kita lakukan sekarang, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ini profil pelajar Pancasila karena sering sekali digaung-gaungkan. Ada 6 di sini, ada mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkehidupan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini sebenarnya yang kita mau capai. Nah, kemudian ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian
bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Iya, artinya itu Bu dikontrol Ki. Jadi guru itu mengontrol siswanya harus seperti ini. Iya. Iya, ternyata. Praktekkan dulu umur nih. Masuk ya. Jadi ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai orang dewasa ini berhak untuk memaksa anak-anak berbuat sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah itu ternyata konsep yang tidak benar. Ini umur nih tadi Nah napaksa kan. kemudian ini ada mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah misalnya yang pertama itu realitas, artinya kita merasa bahwa kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Nah, selama ini kita menganggap bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Artinya kita memahami juga pandangan orang lain, bukan memaksa kehendak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata yang benar itu bahwa semua perilaku yang dilakukan itu pasti punya tujuan yang baik ataupun yang buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak seperti itu. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sama seperti ketika mau membuka tadi kepalan tangan teman. Teman tidak akan bisa memaksa kalau kita tidak mau. Begitu juga siswa-siswa kita sebenarnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebenarnya tidak perlu ada paksaan di situ. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ternyata juga salah itu. Harusnya model berpikirnya itu sama-sama menang. Jadi itu yang kita berusaha untuk ubah ke teori kontrol. Nah kemudian tentang disiplin positif, ini nanti disiplin positif selanjutnya akan diperkenalkan tentang teori motivasi, kemudian nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Kita mulai dari disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Jadi artinya ini Bapak Ibu, kita ini berusaha untuk supaya anak didik kita itu memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam hatinya, bukan karena dia mau dapat penghargaan ataupun takut akan ancaman. Nah, yang terjadi sekarang, misalkan takutnya anak-anak tidak mau datang terlambat cepat-cepat karena takut akan hukuman. Nah, sebenarnya itu yang harus ditumbuhkan ke anak-anak itu bahwa rasa disiplin yang ada dari dalam dirinya sendiri, bahwa memang dia tidak boleh terlambat, harus datang tepat waktu. Iya, seperti itu. Nah, disiplin ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan contohnya kalau di profil pelajar Pancasila itu bisa kita lihat di atas. Kemudian berdasarkan IBO, kemudian keterampilan hidup dan life skill, ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang sebenarnya harus kita tanamkan ke diri peserta didik kita di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Nah, bukan hanya siswa atau Bapak Ibu, kita juga masing-masing memiliki kebutuhan dasar manusia. Dan kita akan selalu berusaha untuk mendapatkan
apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang penting sebenarnya yang terjadi di sekolah. Jadi kita itu memang sebagai manusia kita perlu itu yang namanya rasa diterima, dipedulikan oleh sesama, berbagi, bekerja sama, itu semua perlu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk tanggap, dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini kita semua membutuhkan ini, yaitu mandiri berdasarkan pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini kita butuhkan semua Bapak Ibu supaya tidak terlalu serius. Ada namanya bermain, humor, Tidak, serius saya tidak pernah stres besti. Kita gitu, jadi sedikit bebas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini tadi motivasi perilaku manusia itu ada 2 sebenarnya. Ada motivasi ekstrinsik dan ada juga motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Ini yang banyak terjadi sebenarnya di sekolah ya. Nah, jadi siswa itu mengikuti aturan karena takut akan dihukum. Apakah itu dihukum? Kalau di sini takut platifus, dihukum oleh kakak kelas kah? Apakah lagi oleh guru? Itu yang mereka takutkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi anak-anak melakukan suatu hal itu kita janjikan misalkan nanti dapat ini hadiah. Nah, itu yang bikin dia bersemangat. Kalau itu terjadi Bapak Ibu berarti motivasinya siswa kita itu masih dari luar, bukan dari dalam hatinya. Nah, sedangkan kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau anak-anak sudah tumbuh ini motivasi intrinsiknya, maka dia akan sadar bahwa saya harus melakukan hal itu, tidak lagi dari paksaan ataupun dari ancaman dan hukuman. Ini sebenarnya yang harus kita ini yang harus kita tumbuhkan di anak-anak karena sudah tersadar. Nah, kemudian Bapak Ibu ini ada istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin restitusi Bapak Ibu baru dengar, kalau hukuman dan konsekuensi sering ya. Nah, hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan anak datang terlambat ikut upacara, baru kita kasih, misalkan kita kasih bilang, karena kau terlambat, ayo silakan putari lapangan. Itu berarti dia bersifat hukuman ya, karena tidak terencana. Hukumannya Pak Ari dulu itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi tidak ada pembicaraan sebelumnya bahwa kalau kita terlambat upacara, terlambat masuk kelas, disuruh lari di lapangan, tidak ada kesepakatan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik. Nah, ini sebenarnya yang harus kita hindari. Nah, kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Bedanya dengan hukuman, kalau konsekuensi ini dia terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Jadi kalau misalkan kita sudah bikin nih, kita janji ya ini ternyata nanti kalau terlambat dapat begini, toh yang harus dilakukan seperti ini, itu namanya konsekuensi. Nah, murid tetap tidak nyaman, dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid, karena kita selalu melihat pelanggaran apa ini yang dilakukan. Nanti dari pelanggaran itu akan muncul konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Nah, proses restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi dari ketiga ini Bapak Ibu, tentunya restitusi lah yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, serta murid menjadi rendah diri.
Iya, zaman dulu. Masih SD. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal pada penghargaan. Nah, pada penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ada komentar di sini Bapak Ibu tentang penghargaan? Kenapa tidak efektif? Kenapa bisa merusak hubungan? Ya, kenapa bisa merusak hubungan? Nah, kemudian ada di situ mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Karena kalau misalkan kita memberi penghargaan pada satu siswa, misalkan itu siswa kita anggap paling pintar, toh? Nah, bagaimana dengan teman-temannya yang lain, yang maksudnya ada satu si A pintar matematika. Nah, kita selalu memberikan penghargaan pada itu. Penghargaan itu bukan cuma berupa benda ya, bisa berupa kata-kata juga. Iya, bisa berupa pujian yang berlebihan, bisa seperti itu. Ini yang paling menghukum dengan sistem ranking. Iya, Menghukum menghukum dengan sistem ranking. Artinya kita bisa orang. oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya pasti puji semua saya besti. kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi kan identitasnya gagal, sekarang ini identitas sukses. Nah, konsekuensi itu berupa penguatan jangka pendek, perlu monitoring secara berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Ini sebenarnya kalau kita bikin kesepakatan di kelas ya Basam, nah itu kalau dia menyalahi kesepakatan berarti di situ mengurangi ada konsekuensi yang harus dia jalani. Masuk ke Kemudian yang kedua adalah restitusi. Nah, di restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, sebenarnya ini restitusi yang paling cocok sekali diterapkan di sekolah. Kemudian saya lanjut dulu ya. Kemudian ini konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kita ke pengertiannya dulu. Pengertiannya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ciri-cirinya kalau tadi ada hukuman dengan konsekuensi kan sudah jelas ya, jadi guru di situ yang berperan. Nah, kalau di restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kalau di hukuman tadi itu kita kan menebus kesalahan. Anak-anak bersalah karena terlambat. Nah, tebusannya misalkan diberi hukuman berupa lari atau menulis saya tidak terlambat, saya tidak akan terlambat. Nah, kalau di restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi diberikan tawaran solusi, bukan paksaan untuk melakukan apa yang setelah dia melakukan kesalahan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Guru menghukum siswa hormat pada bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, menghukum siswa hormat pada bendera selama 10 menit itu termasuk hukuman karena ada enggak anunya di situ manfaatnya setelah dia hormat kepada bendera begitu. Dan 10 menit, apalagi saat panas lagi, nanti bisa pingsan. Tidak disuruh lagi hormat, tapi banyak cemara sama temannya, kakaknya. Nah, sekarang kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau konsekuensi tadi kan sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dan siswa, tidak dilakukan secara pihak. Kemudian kalau restitusi,
Nah, ketika siswa mengalami masalah, misalkan terlambat, guru tanya dulu, kan ada keyakinan kelas yang dibuat sebelumnya. Guru tanya dulu apa masalahnya, ditanyakan dulu keyakinannya. Kemudian nanti siswa akan menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu. Nah, kemudian ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat selama ini sebenarnya kita ada di posisi yang mana. Nah, sebagai penghukum, misalkan ibu atau bapak bilang patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Misalkan anak terlambat, kita bilangnya seperti itu, suruh berdiri di depan kelas. Berarti kita bertindak sebagai seorang penghukum. Kemudian kita bilangnya begini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu kita memberi siswa merasa bersalah karena telah melakukan pelanggaran misalnya. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, artinya kita memantau memang ini. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, yang terbaik itu sebenarnya adalah kita menjadi manajer. Ya. Nah, selama ini sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa bahwa banyak sekali hal-hal baru yang saya dapat di program ini. Banyak sekali saya rasa kesalahan saya atau tindakan saya yang selama ini saya salah dan tidak seharusnya. Nah, misalkan saya pribadi, saya itu merasa bahwa saya sering membuat siswa itu membuat rasa bersalah. Kalau misalkan ada pelanggaran yang dilakukan, saya bilang saya kecewa sekali, kenapa bisa seperti itu. Ternyata tidak boleh seperti itu karena anak. Kemudian sebagai pemantau juga, itu sering saya lakukan dulu. Nah, sekarang saya berusaha bagaimana untuk bisa menempatkan diri sebagai seorang manajer. Jadi kita cari tahu dulu sebenarnya, karena setiap tindakan pasti ada sebabnya. Kita cari tahu dulu, kemudian kita cari solusinya. Bagusnya ya semua ikuti sebenarnya juga mas. Nah, ini tadi baru tuh. Nah, ini tadi posisi kontrol guru. Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk apa? Termasuk posisi Rasa bersalah. ya, membuat rasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Apa itu? Kan posisinya ada 5 tadi. Nih. membuat rasa bersalah. Teman, ada pemantau juga. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman itu apa tadi? Pemantau. Dia beri hukuman. Hukum ya? Oh iya, hukuman ini. Hukuman ini. Iya. Hukum. Nah, kemudian kita sudah pahami tadi itu posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk menjadi seorang manajer bagi siswa-siswa kita di kelas. Jadi usahakan untuk mencari dulu fokus masalahnya seperti apa. Kemudian kita mencari solusi penyelesaian dari masalah, tidak langsung menghukum atau menghujat anak-anak seperti itu. Nah, kemudian ada istilahnya keyakinan kelas. Kenapa mesti keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, sering kita alami. Kalau misalkan kita naik motor, tidak pakai helm, toh nanti dilihat, oh ternyata ada polisi di sana, baru dipakai. Nah, berarti itu
motivasinya itu masih motivasi eksternal, ya eksternal, bukan dari dalam, tetapi takut akan hukuman. Nah, kalau motivasinya sudah dari dalam, makanya itu sering orang bilang peraturan kan untuk dilanggar. Makanya kita nggak bilangnya peraturan kelas, kita bikinnya keyakinan kelas supaya itu anak-anak muncul dari dalam. ada motivasi dari dalam diri. Iya. Nah, sehingga dia merasa bahwa oh ini keyakinan yang perlu dilakukan, bukan lagi peraturan. Sama seperti memakai masker. Ini terjadi waktu COVID, kalau kita tidak sadari ini pasti jarang kita pakai masker, dibuka-buka. Sama kalau datang tepat waktu pada saat pelatihan, kalau bukan motivasi dalam diri, sering kita terlambat. Mengajar juga. Ya, mengajar juga seperti itu. Harus dari jauh ya mengajar. Jangan jauh-jauh, belajar. Iya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan dalam kelas? Nah, pembentukan keyakinan dalam kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mulai mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa nanti sama-sama siswa di kelas itu kita suruh menulis apa yang dia mau sepakati dulu. Misalkan dia bilang tidak terlambat masuk ke kelas, mengembalikan barang pada tempatnya, itu termasuk kesepakatan. Nah, nanti keyakinan kelasnya itu kita ubah semua itu kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan tidak terlambat, karena ada kata tidak berarti kan kalimat negatif. Kita ubah menjadi datang tepat waktu. Nah, itu nanti semua kalimat-kalimat positif itu kita pilih, karena kan dari 30 siswa di dalam kelas tentunya mereka mungkin. Kemudian nanti dibuat seperti ini, ditempel. Nah, jadi misalkan ini di sini dia punya keyakinan kelas pertama bertanggung jawab. Misalkan mengembalikan barang pada tempatnya itu kan bertanggung jawab. Kemudian datang tepat waktu. Nah, ini keyakinan kelas ini ditempel di kelas supaya anak-anak bisa melihat setiap masuk di kelas, dan akhirnya nanti mereka akan benar-benar meyakini dari dalam hati, akan timbul yang namanya motivasi intrinsik seperti itu. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, ini mungkin yang baru didengar. Segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita lihat prosesnya. Saya sudah lakukan ini di kelas 10.3, sebentar saya kasih lihat videonya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak langsung kayak bilang, mungkin selama ini kalau anak buat salah kau mentong begitu. Nah, ternyata tidak boleh. Iya, selalu begitu. Ternyata tidak boleh. Ternyata itu kita tidak boleh bilang begitu. Kita bilang ke anak, oh berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak begitu. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika kita panggil anak-anak tidak langsung dibilang, kenapa kamu lakukan itu? Kau mentong, bikin gara-gara lagi. Kau capek itu. Iya, jadi itu terus. Jadi itu menstabilkan identitas. Besti. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kembali tadi ke kebutuhan dasar manusia. Misalkan anak-anak temannya lagi membersihkan, pergi duluan Ki. Nah, berarti itu kan dia butuh kebebasan, Pak. Dia mau bebas dari tugas yang dilakukannya. Tapi nggak bisa Ki langsung bilang, kenapa kau tidak membersihkan? Nah, begini, kita harus bikin dulu nih validasi tindakan yang salah. Ditanya dulu sebenarnya apa alasannya. Kenapa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, nanti anak-anak akan bercerita apa alasannya. Ya. Kemudian, ini kata-katanya.
Uang. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, kita bisa tanyakan kembali ke siswa karena kan mereka sudah punya keyakinan kelas. Kita tanyakan lagi apa sebenarnya keyakinan kelas kita, kemudian nilai seperti apa yang sudah disepakati. Kemudian kalau kamu bertindak seperti itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, setelah itu kita cari solusi. Jadi anak-anak ditanya, nah kalau seperti itu kira-kira solusi apa yang bisa kamu berikan? Nah, setelah anak-anak memberikan solusi, nanti kita kasih semangat. Nah, nanti kan kamu bisa melakukan solusi yang kamu sudah usulkan itu. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa kita langsung marah-marah di anak-anak. Ini sebenarnya yang saya juga pribadi saya mau berubah karena selama ini juga saya langsung biasa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini sebelum saya putarkan satu video, nah ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amol atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya ini kita diminta untuk menjadi manajer bagi siswa. Kita juga dorong untuk Sedikit perangkat sebelum pemutaran video Bu Ros. Iya, pasang. Yang saya mau sampaikan, saya kira beruntung kita ini hadir di destinasi yang diberikan oleh Bu Ros karena ini sangat bermanfaat. Nanti kita akan saya kira setidaknya bisa mengikuti ini di mana tadi yang paling menarik itu kita kan akan mulai nanti dengan kesepakatan kelas yang melahirkan keyakinan kelas. Selanjutnya mungkin juga nanti akan dilanjutkan ada lagi satu materi yang juga akan dikonfigurasikan dengan ini dan akan menjadi lebih bagus. Ada materi yang diterima buat Asmi dulu itu namanya coaching. Jadi coaching ini kalau dipadukan ini lebih bagus lagi. Untuk ini dulu, saya kira apa yang disampaikan Bu Rosi ini luar biasa sekali karena tolong kita bawa ke slide ketiga kalau tidak salah tadi Bu Rosi yang slide ketiga kalau tidak salah tadi. Iya. Yang Bu Rosi. Yang 8 konsekuensi. Jadi ini disiplin positif ini tentu sebenarnya kita sudah melakukan permainan Bu Ros sudah berusaha melakukan tapi ada kesalahan-kesalahan yang ternyata memang kita perbuat. Jadi saya minta kepada Bu Ros mungkin bisa PPT-nya ini dibagi nanti di grup agar supaya teman-teman nanti masih belajar lagi dengan ini. Intinya adalah bahwa apa yang disampaikan Bu Ros nanti ini kalau kita gunakan di dalam proses termasuk di upacara itu sebenarnya anak-anak kan banyak sekali yang pingsan ya. Ini kan sebenarnya bisa diatasi dengan bagaimana membuat mungkin bukan keyakinan kelas namanya, tetapi kalau kita setiap kelas sudah membentuk itu, saya kira tidak akan terjadi lagi seperti itu. Karena kita ini satu sistem, jadi akan pengaruhnya nanti akan luar biasa. Baru saya lihat tadi apa yang disampaikan Bu Ros itu sistematis betul. Jadi kita bisa pelajari satu-satu. Makanya tadi itu kalau Bu Ros nanti bagi ini PPT-nya di ini. Mohon teman-teman semuanya kita belajar bersama dan kita terapkan itu utamanya tadi bagaimana melakukan keyakinan kelas ya. Mulai tentu kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian nanti ada restitusi kan namanya itu segitiga restitusi yang kemudian terjadi. Saya kira ini Bu Ros menarik sekali dan akan berfungsi dan akan bermanfaat bagi kita semua. Beruntung kita yang hadir ini. Ingat nanti dibagikan kepada teman-teman juga bagaimana kita belajar ulang lagi setelah nanti ada di kiri Bu Ros. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini sebenarnya kan ini yang saya lakukan di siswa.
Suaranya Buros. Yang salah beras. Ini nih yang Baru mau cari. Itu yang di atasnya, Bu. Hah? Di atas. Yang mana? Itu di atas. Kiri. Ya. Ini di. Oh dia tahu. Ada kok. Oke, kita mulai dari awal. Ini contoh restitusi yang saya lakukan. Sepuluh berapa ini? Nah, di sini adalah proses menstabilkan identitas. belum sampai coaching materi tak di sana. Oh iya, nanti dipadukan dengan ini kan, iya. Bagus. Ada juga nanti buat nih materinya Kenapa Buros. bukan cicak? Iya. Tidak kuajar kesuk-kesuk. Kalau 10 tahu ini. Kalau 10. Bagi juga nanti ini Buros supaya dilihat semuanya yang Ya ini. yang mana? Video tak? Identitas. Besar durasinya Kayaknya juga baru Buros. hari ini deh diambil ini. Tidak beda jadi waktu. Sama deh. Beda tahuan. Minggu lalu tahu ini. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan kelas. Coach ini juga sama. coaching sudah masuk. Cuma Buros kan belum sampai ke sana materinya memang. Intinya kembali ke diri kita masing-masing. Iya. Betul. Meyakinkan mana tahu siapa dirinya sebenarnya. Nah, di sini kita tanyakan solusi. Jadi solusi dari anak itu sendiri. Iya, dia sendiri yang Coaching menemani itu Buros. Nanti kita belajar coaching itu begitu. Kita menggali anak-anak untuk menyampaikan potensinya dan permasalahannya. dia tahu kesalahannya dulu baru Iya. apa yang kamu usahakan untuk memperbaiki itu punya kesalahan. Jadi seperti itu Bapak Ibu tentang materi disiplin positif yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum saya Amin. tutup, saya Amin. berpantun dulu. Ya, mulai Tommy pintar pantun deh, pasti. Dengar begitu. Balas Ki. Jadi merah pakai pantun sama Kalau saya sama sama saya. Makan nasi uduk pakai ikan. Cakep. Minumnya yang enak itu Nutrisari. Sakit perut. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Amin.